Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Syukur alhamdulillah, para bapak, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita bermuajahah, wajah ketemu wajah, dan kita laksanakan agenda ini dalam rangka pengambil ilmu dan beribadah. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat betul-betul sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini insyaallah pembahasan kita adalah tafsir surat Al-Falaq. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat An-Nas. Maka di pertemuan kali ini insyaallah kita akan mencoba secara global membahas tafsir surat Al-Falaq, surat yang terakhir sebelum surat An-Nas. Dan sebetulnya surat An-Nas dengan Al-Falaq ini pembahasannya mirip-mirip. Karenanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini kan disebut dengan Mu'awwidhatain, dua surat yang digunakan untuk meminta perlindungan, yaitu surat Al-Nas dan surat Al-Falaq, ditambah lagi satu surat Al-Ikhlas, sehingga berubah namanya menjadi Mu'awwidat. Kalau Mu'awwidhatain dua surat An-Nas dan Al-Falaq, kalau Mu'awwidat ditambah satu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baik, para bapak rekan sekalian rahimani rahimakumullah, untuk mengawali pembahasan kita tentang surat Al-Falaq, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Falaq agar kita mendapatkan fadilah qiraahnya. Ya. Moga bersama-sama kita baca. Insyaallah sudah hafal semua kan? Ya, ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Allahumma hamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin. Surat Al-Falaq sama seperti surat An-Nas, termasuk surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Di surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya, kepada Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan dirinya sebagai Rabbil Falaq. Qul a'udzu bi Rabbil Falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi Rabbil Falaq, kepada Rabb Al-Falaq. Al-Falaq ini kalau kita lihat terjemahannya, waktunya artinya waktu subuh. Memang mayoritas ulama mengatakan Al-Falaq maknanya adalah waktu subuh. Ditambahi Rabb. Masih ingatkah kita makna Rabb yang sudah kita bahas di surat An-Nas dan surat Al-Fatihah? Makna Rabb itu ada berapa? Ada berapa? Masih ingat?
Ada 4 kurang lebih. Yang pertama pencipta, yang kedua pengatur, yang ketiga pemilik, dan yang keempat apa? Penguasa. Ya, pemilik, ulangi dari awal, pencipta, pengatur, pemilik, dan penguasa. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di sini bukan kita yang dijadikan mukhatabnya, lawan bicaranya, tapi Rasulullah SAW. Qul, katakanlah, maksudnya sedang berbicara dengan siapa? Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti kita nggak kenal, ya. Kita juga kenal karena kita baca Al-Quran. Apa yang diperintahkan kepada Rasulullah, perintahkan juga ke kita. Sebab di sini tidak dijelaskan secara detail spesifik bahwa ini hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW saja. Kalau tidak dijelaskan seperti itu, artinya kita termasuk ya yang kena lawan bicaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, kepada kita semuanya, untuk berlindung kepada Allah yang Allah sifatkan dirinya sebagai Rabbil Falaq, yang mana makna Rabb tadi pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa waktu subuh. Ya. Kenapa di sini disebutkan waktu subuh? Mungkin sebagian kita bertanya-tanya. Karena ada waktu-waktu yang lain. Ada waktu duha, ada waktu malam, ada waktu siang, sore. Kok yang disebutkan falak waktu subuh di sini? Disebutkan, kenapa disebutkan subuh? Karena subuh inilah awal dari terbitnya cahaya. Ya. Awal dari terbitnya cahaya sinar matahari. Dan saat waktu subuh, ketika sinar matahari mulai muncul, sebelumnya kan gelap. Ini sebuah ilustrasi jika kita dalam keadaan sedih, maka kesedihan itu akan berakhir dengan datangnya kegembiraan. Ya. Kegembiraan itulah yang kita rasakan, kebahagiaannya, kesenangannya setelah kita sedih berkepanjangan. Makanya diilustrasikan waktu subuh, ya, yang sebelumnya gelap gulita, dengan waktu subuh kemudian muncul sinar matahari, maka berakhirlah kegelapan itu. Ada ungkapan yang sangat fenomenal itu, habis gelap terbitlah terang. Itu kita bilang dulu mati ilan nur. Nah, ini disebutkan waktu subuh karena memang awal waktu munculnya sinar matahari. Ini sebuah ilustrasi yang menggambarkan akan muncul kebahagiaan setelah kesedihan. Itu ya. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya Rabbil Falaq, waktu subuh, bukan waktu-waktu yang lain, karena di situ apa? Ada sinar matahari yang menyinari. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya yang disifati dengan Rabbil Falaq, penguasa, pemilik, pengatur, dan pencipta waktu subuh. Berlindung dari apa? Disebutkan di ayat-ayat selanjutnya. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. 4 hal ini di ayat-ayat selanjutnya. Yang pertama, ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Artinya apa? Dari kejahatan apa-apapun yang diciptakan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam. Dari kejahatan malam apabila telah gelap.
Yang ketiga, kita diperintahkan untuk berlindung dari syarrin naffatsati fil uqad, kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul talinya. Nanti insya Allah kita jelaskan satu persatu. Dan yang keempat, ayat yang terakhir, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari syarri hasidin idza hasad, kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki ketika dia memunculkan kedengkiannya, kehasadannya. Ya, jadi 4 hal ini. Yang pertama apa tadi? Kejahatan ciptaan Allah. Ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang kedua, malam apabila telah gelap. Dan yang ketiga, para penyihir yang meniupkan sihirnya. Dan yang keempat, dari kejahatan orang yang hasad, orang yang dengki. Nah, ini 4 hal yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, kandungan dari surat Al-Falaq. Para bapak, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari kejahatan ciptaannya. Nah, ini mungkin sebagian kita bertanya-tanya juga. Emang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejahatan? Menciptakan makhluk yang jahat. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha indah. Kok menciptakan kejahatan? Kan seakan-akan bertolak belakang. Ya. Tapi memang nyatanya ada. Allah betul-betul menciptakan keburukan. Sadar nggak sadar ada. Ya, bisa kita klasifikasikan begini. Keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada di dunia dan juga ada di akhirat. Ada di dunia dan juga ada di akhirat. Di dunia terdapat 2. Di dunia terdapat 2. Terbagi menjadi 2 lagi maksudnya. Ada di dalam diri kita, ada di luar diri kita. Kalau di dalam diri kita, yang dimaksud keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa? Nafsu. Kita diciptakan ada nafsunya juga, dan itu keburukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri nyatakan di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu memerintahkan kita, membisikkan kita untuk berbuat keburukan. Jadi fungsinya nafsu tadi, tugasnya nafsu membisikkan kita, mengarahkan kita untuk berbuat buruk. Itu keburukan itu. Ada pada diri kita. Nah, contoh di luar diri kita apa? Keburukan, kejahatan yang Allah ciptakan. Di luar diri kita apa kira-kira? Syaitan, iblis, itu Allah ciptakan itu. Ya, mereka sumber keburukan itu mereka. Tapi Allah ciptakan. Bahkan sudah ada sebelum panjenengan ada. Ya, sebelum kita ada. Syaitan ada dan mereka semuanya buruk. Karena tugasnya mereka menyesatkan manusia. Disebutkan dalam banyak ayat, mereka menggoda kita dari arah kanan, menggoda kita dari arah kiri, dari belakang, dari depan, dari atas. Kalau dari atas enggak, dari bawah. Kenapa dari atas enggak? Karena dari atas arah yang agung, arah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Nah, ini syaitan contoh dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada di luar diri kita. Ya. Termasuk yang ada di luar diri kita selain syaitan, misalkan tempat buruk ada. Manusia juga, termasuk istri kita juga. Percaya nggak kalau istri kita ada keburukannya? Ada.
Panjenengan sebagai suami, kita juga ada keburukannya. Karenanya tatkala kita menikah, kemudian sudah mengucapkan ijab qabulnya, kita disunahkan untuk membaca doa gimana? Ini kalau yang nggak hafal alamat dulu nggak mengamalkan doa ini. Hafal nggak kira-kira? Kalau mungkin sekarang kalau mungkin dulu belum mengamalkan, berarti sekarang harus diamalkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Coba ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ini ada dua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita minta kebaikan yang ada pada istri kita dan sifat yang ada pada istri kita. Dan yang kedua, permintaan kita permintaan perlindungan dari keburukannya, min syarriha, keburukan yang ada pada istri kita, dan keburukan akhlak yang Engkau ya Allah sematkan padanya. Berarti kan di dalam diri istri kita ada keburukan. Ini panduan dari Rasulullah SAW. Idza tazawwaja ahadukum au ishtara khadiman falyaqra. Kalau di antara kalian menikah, ya, tazawwaja ahadukum imra'atan, menikah dengan seorang wanita, kemudian ada juga di antara kalian yang membeli khadim, budak. Ini pelajarannya berarti bukan hanya budak saja. Misal dengan beli handphone, beli motor, beli mobil, beli rumah, dianjurkan untuk doa tadi. Bukan hanya istri saja, bukan. Tapi doa itu juga bisa kita terapkan tatkala kita beli apapun. Ini pelajaran ini saya dapatkan dari Ustaz Untung Supriyadi. Beliau cerita ke saya waktu beliau beli mobil pertamanya itu, mobil apa saya lupa, beliau nyebutkan, saya terapkan doa ini ke mobil pertama saya. Saya lulus kemudian saya doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Apa yang terjadi ketika beliau mau ganti mobil, ya, kan sudah dipakai bertahun-tahun, bukannya malah rugi, dijual harganya lebih tinggi. Iya. Biasanya kan kalau kita beli mobil baru kemudian dijual rugi kan? Harganya lebih rendah dibanding waktu kita beli dulu. Ini beliau cerita sendiri, justru nggak rugi, untung malah. Untung, namanya untuk bisa. Itu ceritanya saya. Nah, beliau mengatakan barangkali itu salah satu keberkahan doa yang saya bacakan dulu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ini dihafalkan doanya, sangat penting. Ya. Karena ini bisa kita amalkan ke semua yang kita beli. Ya. Barang kecil itu bisa kita doakan itu, termasuk baju. Nah, kita minta kepada Allah kebaikan yang ada pada baju kita dan berlindung dari keburukan yang ada pada baju kita ini. Ya, ini salah satu doa yang bisa kita panjatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Artinya memang Allah menciptakan keburukan juga. Dan keburukan ini, kejahatan ini ada bukan kemudian menunjukkan Allah Subhanahu wa taala buruk, Allah Subhanahu wa taala jahat, bukan. Salah satu tujuannya, ya, pelajaran yang bisa kita ambil, adanya keburukan kejahatan itu tujuannya adalah untuk menguji kita. Syaitan ada itu untuk menguji kita. Kalau nggak ada syaitan, nggak ada
yang terbukti iman yang paling kuat. Gak ada orang yang kemudian maksiat. Semuanya pasti akan terseleksi mana orang yang paling baik imannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ini yang pertama ya, keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada di dunia. Contohnya yang ada di dalam diri kita seperti nafsu, yang ada di luar kita seperti syaitan, seperti manusia ya. Manusia yang di dalam dirinya ada kebaikan dan keburukannya juga, ya, di antaranya seperti kita sebagai seorang suami dan istri kita. Kemudian yang ada di akhirat, Allah ciptakan juga ada keburukan yang ada di akhirat. Apa kira-kira? Neraka. Neraka itu keburukan. Allah ciptakan, bukan kemudian Allah ada keburukan, enggak. Ya. Adanya keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bukan berarti ada keburukan pada Allah. Bukan berarti seperti itu. Itu tujuannya tadi untuk menguji kita. Nah, jadi kalau kita buatkan poin per poin, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama ada yang murni baik. Ada yang murni baik, betul-betul baik, nggak ada keburukan sama sekali. Misal seperti malaikat, kemudian surga, semuanya baik isinya, nggak ada buruknya sama sekali. Ada yang murni buruk, contohnya syaitan, ya. Terus apa lagi? Tadi neraka, ya. Ada yang campuran, di dalam dirinya ada kebaikan, di dalam dirinya juga ada keburukan. Contohnya kita ini manusia ini, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari semua keburukan itu dengan cara membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Karenanya surat ini disunahkan untuk dibaca saat zikir pagi dan zikir petang. Masya Allah, panjenengan setiap malam baca ya. Setiap ba'da sholat fardu kita pun juga membaca doa ini, membaca surat ini. Ini salah satu ikhtiar kita untuk berlindung dari semua keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang pertama ini ya, berlindung dari kejahatan yang Allah ciptakan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berlindung dari syarri ghasiqin idza waqab. Berlindung dari kejahatan malam, keburukan malam apabila telah gelap. Ya. Kenapa yang disebutkan malam? Kan waktu juga ada yang lain, ada siang, ada sore, ada duha. Kenapa disebut malam? Karena saat malam tiba, biasanya dan rata-rata kejahatan-kejahatan itu banyak terjadi. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah, maling, ya kan? Maling biasanya kalau beraksi siang hari apa malam hari? Malam, tapi itu Ada siang, tapi rata-rata malam. Rata-rata malam. perampoknya Ini qadarullah, saya informasikan juga di Al-Irsyad, luar biasa ini lagi jadi incaran kayaknya. Pertama, sepatu hilang, sepatu saya. hanya pisang. Hanya dia temenan nanya, sepatu pemberian. Katanya yang beri saya itu harganya sekitar 700-800 ribu. Hilang. Terus ya. Terus yang kedua, saya lupa, pokoknya tak taruh di depan pintu, lama-lama hilang. Hilangnya nggak tahu kapan. Pokoknya udah nggak ada aja gitu. Terus yang kedua, hilang lagi gas LPG. Dibobol itu gudang masjid, dibobol, dan itu terjadi malam hari.
terjadi malam hari. Kenapa tahu? Ya karena ada CCTV-nya. Terus yang ketiga, hilang lagi motor jamaah. Itu terjadi malam hari juga, tapi subuh, agak-agak subuh itu. Jadi prosesnya kayaknya pas lagi sholat subuh atau menjelang sholat subuh gitu. Hilang. Taunya juga dari CCTV. Yang terakhir, yang keempat ini, belum yang keempat, belum yang terakhir maksudnya. Masih ada lagi soalnya. Tembaga yang di atas masjid, yang buat penangkal petir itu ya, diambil coba dipotong. Luar biasa itu. Nekat naik ke atas masjid buat motong tembaga itu. Bukan hanya di atas masjid, tembaga yang ada di atas masjid, tembaga yang ada di sekolah SMA itu juga diambil. Niatnya luar biasa itu. Dan yang terakhir ini yang kelima nih, yang lagi barunya ini, AC outdoor. AC-nya yang di luar itu diambil. Outdoornya toh. Ini baru kita ketahui setelah ini kok AC mati ya. Kok nggak nyala, di klik nggak nyala. Ternyata setelah ngelirik ke belakang ada kabel yang gelawar ke bawah gitu. Wah ternyata outdoornya hilang. Betul. Kalau di belakang nggak ada, kalau di depan ada. Makanya setelah kejadian ini di belakang dikasih satpam. Ya. Terus AC-nya diganti, kemudian dikasih besi, ya, besi biar kerangkeng lah, biar aman. Itu semua terjadi saat malam hari. Karena memang jam kerjanya maling yang biasanya malam. Itu waktunya agak cepat apa? Ya berdekatan lah, nggak lama. Atau ini mudah-mudahan semua yang hilang itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik. Jadi maling itu memang kerjanya saat malam hari. Bukan hanya maling, setan juga berkeliarannya biasanya malam hari. Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita, la tursilu fawashiyakum wasibyanakum idza ghabatis syamsu hatta tadhhaba fahmatul isya. Jangan kalian lepas hewan ternak kalian, dan juga jangan kalian biarkan anak-anak kecil kalian berkeliaran. Ya kan? Kapan? Idza ghabatis syamsu, ketika matahari terbenam. Matahari mulai terbenam, jangan biarkan hewan ternak kita dan anak-anak kita berkeliaran. Sampai kapan? Sampai waktu isya lewat. Itu sudah agak mending lah apa. Kalau mau dibiarkan keluar rumah tidak mengapa. Ya, orang tua kita kan sering memberi sendekala ya. Jangan keluar rumah kalau sudah mulai maghrib, kecuali kalau ke masjid. Kalau ke masjid nggak apa-apa, tapi kalau main-main di luar rumah jangan. Ya karena memang itu awal dari mulai berkeliarannya setan. Bukan hanya maling saja yang mulai bekerja saat malam hari, tapi setan juga mulai berkeliaran. Rasulullah SAW sebutkan, fa inna syayatin, karena setan tanba'itsu, mulai berkeliaran idza ghabatis syamsu, tatkala matahari mulai terbenam, hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai kemudian waktu isya berlalu. Ya ini syaitan, dan selain syaitan yang terjadi yang beraksi saat malam apabila telah gelap gulita. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari mereka dan dari malam saat gelap gulita. Jadi ada syaitan, ada maling. Ini dari kalangan jin dan manusia. Ya, mereka beraksi saat malam hari. Termasuk juga dari kalangan hewan. Juga dari kalangan hewan. Hewan itu biasanya, contoh misalkan tikus. Tikus itu kalau makan padi di sawah, ya,
Biasanya beraksinya saat siang hari atau malam hari? Malam hari. Nah, makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, karena banyak sekali yang beraksi saat malam hari. Ya, cukup dengan membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari semua itu. Jadi termasuk Ya. akan tidur. Iya, termasuk saat akan tidur ini kan disunahkan juga untuk dibaca surat Al-Falaq. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu di surat Al-Falaq ayat berapa berarti? Ayat keempat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhul talinya. Ya. Jadi buhul, paham ya? Buhul itu ikatan tali. Kalau di sini ada tali, mungkin saya peragakan ini. Ini misalkan ini, ya, ini tali ya. Kemudian saya tali, saya ikat, baik ikatan bukan bundelan, tapi ikatan betul gitu. Tali mati atau tali hidup gitulah. Itu namanya buhul. Itu yang ikatan seperti ini namanya buhul. Nah, simpul mati atau simpul hidup itu disebut dengan buhul. Para penyihir dari kalangan orang-orang musyrikin dulu, ya, biasa menggunakan simpul tali seperti ini untuk menyihir. Caranya adalah dengan meniupkan, ya, pada tali ini dan ditargetkan objeknya. Mereka meyakini akan terkena itu objeknya dan akan terus kena sampai tali ini lepas. Jika tali ini enggak lepas, maka selamanya objeknya itu akan kena sihir. Ya. Makanya mereka sekuat-kuatnya menali itu simpulnya biar enggak lepas dan memperbanyak. Misal dari tali satu ini ya panjang, simpulnya dibanyakin. Ada di sini satu, di sini satu, di sini satu, terus semakin banyak akan semakin kuat dan semakin lemah potensi untuk lepas. Ya, jadi para penyihir dulu meyakini seperti itu, dan mungkin ada ilmunya seperti itu, tapi yang nggak perlu kita pelajari lah. Ya, ada ilmunya, cuman haram, ilmu yang haram itu yang seperti itu. Nah, di sini disebutkan kita disuruh berlindung kepada perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan sihirnya pada buhul-buhul tali tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa disebutkan perempuan? Emang nggak ada penyihir-penyihir dari kalangan laki-laki? Ada juga banyak. Nah, disebutkan kenapa di sini yang disebutkan adalah perempuan, karena dulu mayoritas penyihir itu dari kalangan perempuan. Mayoritasnya. Ya. Meskipun sekarang juga ada dari kalangan laki-laki. Jadi bukan berarti kemudian ayatnya mengkhususkan hanya perempuan saja, masuk di dalamnya yang laki-laki juga. Masuk di dalamnya yang laki-laki juga. Nah, jadi bunyi ayatnya juga luar biasa nih. Wa min syarrin naffathat. An-nafs, nafsun ya. Nun fa tha. Itu maknanya meniupkan, mengeluarkan angin dari mulut tapi disertai liur. Ya kayak nyembur lah. Bahasa mudahnya nyembur. Biasanya kalau dukun niup itu kan ada sedikit ludahnya atau bahkan banyak. Itu maknanya nafasat. Ya. Nah, bicara soal itu, soal meniup yang kemudian ada ludahnya sedikit. Orang-orang yang meruqyah pun terkadang melakukan seperti itu. Kira-kira sama atau beda? Sama. Hampir sama. Berarti nggak boleh dong. Kan wa min syarrin nafasat. Kita disuruh berlindung dari para wanita yang melakukan praktek seperti itu. Nah, orang-orang yang meruqyah biasanya melakukan seperti itu. Boleh nggak berarti meruqyah? Apa bedanya? Kalau
Kalau boleh berarti ini boleh juga dong. Sama apa beda? Kalau sihir berarti mata, kalau rukyah kan dosa. Nah, itu jawabannya. Bedanya antara prakteknya peruqyah dengan penyihir dari sisi doanya. Bacaannya beda, niatnya juga beda, jelas. Jadi itu dari sisi bedanya. Kalau sisi samanya tadi prakteknya sama, tapi bedanya adalah sisi doanya sama niatnya. Ya, jadi yang dimaksud di ayat ini adalah penyihir yang meniatkan untuk mencelakakan objek yang ingin dituju. Ya, kita disuruh untuk berlindung dari mereka, ya. Dan barangkali kita nggak sadar. Termasuk dulu Nabi SAW kan juga pernah disihir kan ya? Pernah disihir oleh salah seorang Yahudi. Kalau dilihat di tafsirnya ada itu, dalam Ibnu Katsir juga menyebutkan Nabi SAW pernah disihir. Kemudian Nabi SAW merasa tidak enak, kemudian mengadu kepada malaikat Jibril. Akhirnya kemudian malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW itu disihir. Buhulnya diletakkan oleh orang yang menyihir di sebuah sumur tua yang tidak pernah dipakai, kemudian di atasnya ditaruh bebatuan yang besar. Jadi saking jahatnya penyihir itu menaruh buhulnya itu di tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Sebab kalau diketahui buhulnya itu kemudian dibuka talinya, kemudian dibakar atau apa, otomatis selesai dong, sihirnya sudah selesai, berhenti. Ya. Jadi penyihir itu sangat jahat, dan sihir itu ada betulan. Jangan dikira nggak ada. Karena itulah kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari para penyihir dengan membaca surat Al-Falaq, ya. Nah, setelah kemudian ditemukan buhulnya dari orang yang menyihir Rasulullah SAW, akhirnya sehatlah Nabi SAW dari sihirnya itu. Nah, ini kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari an-nafasat fil uqad, yang meniupkan buhul-buhul ya tali sihirnya. Berarti kita sudah membahas berapa ini? Berapa? 3 ya. Yang pertama min syarri ma khalaq, keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian min syarri wasiqin idza waqab, kejahatan malam apabila telah gelap. Yang ketiga min syarrin naffatsati fil uqad, dari perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan sihirnya pada buhul-buhul tali sihirnya itu. Dan yang terakhir ayat yang kelima, berarti yang keempat, poin keempat dari hal yang kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad, kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan orang yang dengki, orang yang hasad, iri, dengki, apabila mereka sedang memperlihatkan sifat hasadnya itu. Ya. Nah, para hadirin sekalian, bapak dan ikhwah yang dimuliakan Allah, luar biasa ini hasad ini, keburukan yang pertama kali terjadi di langit dan keburukan yang pertama kali terjadi di bumi. Terjadi di langit itu kisahnya Adam dan Iblis. Keburukan pertama kali yang terjadi di bumi, kisahnya siapa? Habil dan Qabil. Hasad itu apa sih? Hasad itu apa? Dengki, hasad dan dengki itu. Tapi dengki itu apa maksudnya itu? Tidak suka orang mendapat nikmat. Nah, itu. Kita melihat orang beli motor, beli rumah, kok kita merasa iri ya? Nah, itu berarti di dalam diri kita ada hasad ini. Dan sebetulnya setiap kita itu punya potensi untuk hasad, punya potensi untuk iri juga. Cuman bagaimana kita mengatur sifat hasad, sifat iri itu? Apakah kita mampu menahannya atau enggak?
Dan secara umum kalau kita pengen mengklasifikasikan manusia itu terhadap sifat hasad, sifat iri terbagi menjadi 3. Yang pertama, manusia yang apabila muncul sifat hasad, ya, muncul sifat iri, dia mengiringi sifat hasad, sifat irinya itu dengan perbuatan yang berusaha untuk untuk melenyapkan nikmat yang didapati oleh saudaranya. Bisa dipahami ya? Contoh misalkan, gampangnya begini. Saudara kita atau tetangga kita, bukan kita lah, orang lain, tetangga si fulan beli motor baru. Fulan ini merasa iri dan pengen melenyapkan kenikmatan yang didapati saudaranya itu, tetangganya itu, dengan cara apa? Misal ngempesi ban motornya. Itu kan sudah perbuatan itu, karena iri awalnya. Atau misalkan masangi paku biar punnya bocor. Terus begitu dilakukan. Tujuannya biar yang punya motor itu, saya punya motor kok malah diuji-uji terus ya, apa motornya saya jual aja ya. Harapannya seperti itu. Dia iri awalnya, kemudian melakukan sebuah tindakan agar nikmat yang dirasakan oleh tetangganya itu hilang. Nah, ini manusia yang pertama ini yang paling parah ini. Ya. Dan manusia yang pertama ini tatkala melakukan aksinya tadi untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya dengan tujuan satu, bisa jadi nikmatnya biar pindah ke dia. Misal motornya akhirnya dijual ke dia, atau yang penting hilanglah Sama-sama. ya. Oh, dia nggak punya motor, maka tetangganya jangan punya motor dong. Bahasanya seperti itu. Atau yang penting hilang, nggak ada kenikmatan yang dirasakan sudah. Ini manusia yang model pertama. Insya Allah di antara kita nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Nah, manusia model yang kedua, dia iri, tapi tidak diiringi dengan perbuatan, hanya ditahan dalam hati, ya, dipendam dalam hati, ditahan. Ya, punya motor, yo gememet, maning-maning motor. Tapi dia nggak kemudian melampiaskan rasa irinya tadi. Dia karena nggak bisa beli motor, ya, bukan kemudian malah ngempesi bannya, tapi dipendam saja. Ini manusia model kedua. Yang ketiga, manusia yang model ketiga, muncul rasa iri, tapi dia berusaha untuk mengikis rasa iri itu dari hatinya, membersihkan. Dengan cara apa? Mendoakan orang yang mendapatkan nikmat itu. Masya Allah, semoga bermanfaat motornya, bisa dipakai untuk pengajian, bisa dipakai untuk manfaat-manfaat yang lain. Semakin muncul rasa iri itu, semakin banyak usaha untuk menghilangkan sifat irinya itu, dengan cara mendoakan dan dengan cara-cara apapun yang bisa menghilangkan sifat irinya tadi. Ini 3 model manusia yang mendapatkan sifat iri, yang dihadapkan dengan sifat iri atau dengki tadi. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari orang-orang yang hasad. Sebab hasad ini luar biasa ya, yang menjadi salah satu dari sekian banyak hancurnya kehidupan. Tidak akurnya seseorang, pertemanan seseorang, persaudaraan seseorang karena sifat iri. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad apabila dia hasad, dengan membaca surat Al-Falaq. Mungkin itu saja para ikhwah, para bapak dan ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara global tafsir surat Al-Falaq yang intinya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Yang pertama,
dari ciptaannya yang buruk. Yang kedua, dari malam apabila telah gelap. Dan yang ketiga, dari para penyihir yang meniupkan sihirnya pada buhul sihir. Dan yang keempat, dari orang yang hasad apabila dia hasad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke bawah acara. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Langsung bagi yang telah memberikan